رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون terakhir wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga Allah tolong kita untuk selalu bisa bertemu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Tidakkah mereka menanti-nantikan, tidaklah yang mereka nanti-nantikan itu melainkan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, au ya'tiya rabbuk, atau kedatangan Tuhan mereka, au ya'tiya, atau kedatangan ba'du ayati rabbik, sebagian tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari di mana datang sebagian tanda-tanda dari Allah, la yanfa'u nafsan, tidak lagi berguna bagi seorang pun imanuha, imannya, lam takun amanat, bagi yang belum beriman. Kalau datang tanda Allah kepada seseorang tapi dia mendustakan, dan dengan datangnya tanda kekuasaan Allah membuat mereka tidak beriman, sama aja nggak berguna bagi dirinya. Lebih-lebih hari itu yang dimaksudkan adalah hari akhir, hari kiamat. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang itu tidak akan pernah bisa mengulang amal salih tatkala ia sudah mati masuk ke liang lahat, nggak bisa lagi mengulang. Tapi dapat transferan pahala amal solehnya tetap, sebagaimana riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amalu illa min salas, kalau wafat anak Adam terputus semua amal-amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Lam takun amanat min qabl, yang nggak beriman, yang nggak dapat kebaikan kalau mereka belum beriman min qabl, dari sebelum itu, au kasabat, atau belum
dia belum berupaya dengan imannya tersebut khairan, berbuat suatu kebaikan. Mohon maaf, inilah yang dimaksud dengan iman hanya dengan lisan tapi nggak mau berbuat. Beda cerita kalau orang punya uzur syar'i, misalkan sakit, misalkan baru beriman paginya, sorenya terbunuh, atau beriman paginya, duhanya terbunuh. Pernah kejadian dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kejadian di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mendapati orang kufur beriman di pagi harinya. Ya Rasulullah, saya mau beriman. Lalu Nabi menyegerakan. Lalu dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Habis berimannya ditanya alasannya. Ketika orang mu'alaf kan berhak ya jemaah dapat harta, hak perang yang tertinggal atau ghanimah. Rasul bilang kepada salah seorang, tolong ghanimahnya dikasih ya sama beliau, beliau mu'alaf berhak menerima ghanimah. Lalu kata beliau, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ghanimah, tapi ya Rasulullah, saya masuk Islam karena saya mau seperti sahabat-sahabat Anda yang berperang masuk medan jihad, lalu tombak musuh menancap di sini atau panah musuh menancap di sini sampai tembus di balik punggung saya dan saya mati syahid karenanya. Apa kata Nabi? Kalau kamu benar, Allah benarkan keinginan. In tasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur, Allah benarkan kejujuranmu. Beberapa saat setelah orang ini masuk ke dalam agama Islam, bersyahadat, belum sempat sholat, belum sempat sujud sekalipun belum pernah. Panggilan jihad terus kemudian berdatangan karena musuh manuver. Orang ini yang baru masuk Islam masuk ke medan tersebut, debu-debu mengepul hadirin. Kepakan kaki kuda itu, tapak kaki kuda membuat debu-debu itu berterbangan. Sampai setelah peperangan selesai, Rasul mencari-cari kemana orang yang tadi baru masuk Islam, kemana orang yang tadi baru masuk Islam. Sahabat pun berupaya nyari. Ya Rasulullah, dapat ya Rasulullah, orangnya di sini ya Rasulullah. Nabi bersabda dalam hadis, huwa. Artinya huwa. Apakah dia yang tadi? Artinya ini dia yang tadi baru masuk Islam itu. Sahabat jawab, iya ya Rasulullah, dia yang barusan tadi masuk Islam. Apa sabda Nabi? Siapa yang mau lihat seseorang yang belum pernah sujud sekalipun, tapi dia termasuk ahli syurga, lihat pada orang ini. Lalu Nabi bersabda, tidaklah seseorang itu berniat dan jujur mau mati syahid, kecuali Allah sampaikan dia pada derajat mati syahid. Wa in mata ala firashihi, walaupun nantinya dia pun mati di atas ranjangnya. Man sa'alallahu ta'ala syahada bisidq ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Siapa yang minta mati syahid sama Allah dengan jujur, maka Allah sampaikan dia kepada derajat syahid. Sekalipun dia matinya dan seranjang, tapi dapat derajat syahid. Dan orang ini jujur dengan mati syahidnya, dan dia minta sama Allah, Allah pun kabulkan permintaannya. Benar jamaah, tertancap anak panah di dadanya, tembus di belakangnya, dan beliau pun wafat dalam keadaan syahid. Syahid hadirin. Inilah modal kejujuran. Makanya kalau iman, maksudnya kalau kita beriman, jujur sama imannya. Tapi saya masih berat, gak apa-apa. Tapi saya belum bisa meninggalkannya, pelan-pelan. Tapi saya itu masih jauh banget dari kata sempurna, berproses. Allah
nggak melihat seperti apa hasil, Allah melihat prosesnya. Yang penting kita tahu ini haram, nggak boleh, pelan-pelan aja ditinggalin. Saya tahu kok ini nggak boleh, saya tahu ini dilarang, makanya pelan-pelan saya tinggalkan. Saya tahu ini kurang pas, makanya pelan-pelan kita sama-sama berupaya meninggalkannya perlahan. Ini aja deh. Jujur dengan iman. Jadi iman itu meminta juga kita untuk khairan, berbuat baik. Bukan cuma sekedar ucapan, bukan cuma sekedar di KTP, tapi juga perbuatan, amal. Qulin taziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah, sungguh kami pun menunggu. Disuruh menangguhkan jemaah, tapi sayang seribu sayang kita nggak bisa menangguhkan. Kalau kematian itu datang tuh nggak bisa ditangguhkan. Qulin taziru, tunggu dong, tunggu. Makanya kemarin dikatakan ulama, silahkan maksiat kalau kita bisa 4 hal. 1, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. 2, jangan minum dari rezeki yang Allah karuniakan. 3, silakan maksiat kalau mampu tidak dilihat oleh Allah. 4, silakan maksiat kalau mampu membuat malaikat maut itu menunggu atau menunda barang 5 detik sebelum kita dicabut nyawanya untuk mengucapkan taubat sebelum kita wafat. Bisa 4-4-nya? Tidak. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sabda Nabi, Allah terima taubat kita sebelum nyawa sampai di gargara, kerongkongan. Tapi pada saat nyawa dicabut dari ujung kuku bawah kaki, itu pasti seseorang udah gak bisa ngapa-ngapain jemaah. Jangankan ketika nyawa dicabut dari ujung kaki, ditarik sampai ubun-ubun ke kepala. Sejak saat melihat kedatangan malaikat maut aja, kita udah gak bisa berkata-kata lagi, udah terkaget-kaget hadirin. Persiapkan hari itu, sebentar lagi datang hadirin. Mari kita bersiap. Ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah dinahum, agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi dalam golongan-golongan. Lasta, bukan tanggung jawabmu, minhum, atas mereka, fi syai', sedikit pun. Jadi Allah sudah kabarkan belum tentang perpecahan yang ada dalam kaum muslimin? Sudah. Bahkan bukan cuma Allah Subhanahu wa taala, tapi hadis Nabi SAW, kalian akan mendapati terpecah belah menjadi, ada yang mengatakan 72 golongan, ada hadis yang mengatakan 73 golongan dari Nabi SAW. 72, 73, bahkan lebih daripada itu. Dan mohon maaf, masing-masing merasa benar dengan golongannya masing-masing. Masing-masing merasa benar dengan golongannya masing-masing. Sehingga banyak, mohon maaf, berdakwah mengajak bukan ke Allah, mengajaknya kepada golongan, mengajaknya kepada mengajak kepada golongan. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertauhid. Nabi Muhammad SAW menyeru kita untuk senantiasa betul-betul mengajak orang kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan. Buktinya Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum
seru mereka, ajak mereka ila kepada sabili jalan rabbik, jalannya Allah, bil hikmah, caranya hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hi ahsan. Kalau berdebat silakan berdebat dengan cara yang baik. Kalau nanti debat kusir lebih baik tinggalkan. Jadi dianjurkan dalam Islam kita mengajak kepada Allah, kepada Rasulullah, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan. Hanya Allah dan Rasulnya. Apakah nggak boleh berarti kalau kita mencari salah satu wasilah tempat kita nanti difasilitasi di tempat tersebut supaya makin dekat dengan Allah, berorganisasi, berkomunitas, boleh atau enggak? Boleh. Jawabannya boleh. Tapi jangan sampai berkomunitas atau berorganisasinya seseorang itu membuat dirinya fanatik terhadap organisasi atau komunitasnya, sampai-sampai memandang orang di luar itu adalah bukan seagama bagi dirinya. Karena bahayanya itu adalah ketika kita sampai pada titik di mana ayat ini terjadi. Kalian gak bersatu, wahai kaum muslimin. Harusnya kalian itu disatukan dengan satu kalimat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tuh passwordnya satu. Mau latar belakangnya A, mau latar belakangnya B, mau komunitasnya A, mau komunitasnya B, mau organisasinya A, B, C, X, Y, Z, diikatnya satu, la ilaha illallah. Yang dinotkan agar supaya kalian tetap kembali ke Allah, mencintai Rasulullah, bukan lantas kemudian fanatik kepada golongan tertentu atau komunitas tertentu. Sampai-sampai kalau bahkan mohon maaf fanatik kepada guru tertentu. Mbak, maaf, ngajinya sama siapa? Oh, kalau saya ngajinya rutin sama Ustadz A. Ustadz A. Besok nggak disapa lagi tuh. Karena beda ustadz atau beda ustazah, besok-besok udah nggak salam lagi. Assalamualaikum. Maaf ya, kita beda ustadz. Astagfirullahaladzim. Ditanya lagi sebelahnya, Mas, jenengan kalau ikut ngaji di masjid mana? Masjid B. Wah, Masjid B ini terkenal afiliasinya ke sini. Udah besok-besok nggak salaman lagi, nggak saling tegur, nggak saling sapa, nggak saling mengucapkan assalamualaikum, cuma gara-gara beda pengajian, beda majelis taklim, beda guru, beda ustadz atau beda ustazah atau beda kiai. Hadirin, itu buah dari fanatik kepada tokoh selain Nabi Muhammad SAW. Karena kita hanya boleh fanatik kepada dua, satu Allah, dua Rasulullah SAW. Adapun komunitas wasilah jemaah, wasilah. Berorganisasi wasilah untuk makin dekat sama Allah. Tapi melihat saudara kita berbeda latar belakang, berbeda dari pilihan jalan untuk berdakwah, jangan dilihat sebagai orang non muslim. Hingga pada akhirnya terkesan banget kayak kita menganggap beliau itu di luar dari agama Islam. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Ini kan udah sikap fanatik yang keliru. Makanya ayat ini mengingatkan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a.
Ada orang-orang yang memecah belah agama Allah. Mereka menjadikan golongan-golongan wa kanu syi'a, yang mana golongan-golongan itu nantinya mereka fanatik dengan golongan-golongan itu. Lasta minhum fi syai', maka bukan menjadi kewajibanmu, jadi tanggung jawabmu fi syai', dalam perkara-perkara itu sampai dianya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, ajak orang kepada Allah. Kami juga berwasiat kepada jamaah, terutama jamaah offline ataupun online di TikTok, YouTube, Instagram. Kita pelan-pelan ngaji dengan izin dan pertolongan Allah. Jangan fanatik kepada tokoh. Kalau jamaah ngaji sama kami, jangan fanatik sama kami, karena kami pasti banyak kelirunya, banyak salahnya. Kalau jamaah mau lihat kebenaran, lihat firman Allah Al-Quran, lihat hadis Rasulullah, qauliyah, fi'liyah, taqririyah, wa himmah. Perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, ketetapannya Nabi, cita-citanya Nabi. Lihat ke sini, maka jemaah akan kenal mana kebenaran. Kalau saya pasti banyak salah, dan jelas banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak alfanya. Jemaah ngaji subuh sama kami, jangan fanatik. Jemaah hanya boleh fanatik kepada dua: satu, Allah; dua, Rasulnya. Dan ajak orang kepada Allah. Allah, bukan ngajak kepada personal, bukan ngajak kepada golongan, bukan, ngajak kepada Allah. Ajak orang supaya lebih kenal sama Allah, lebih dekat sama Allah, lebih mencintai Rasulullah. Memang begitu kan hadirin? Supaya terlepas yang namanya belenggu-belenggu ikatan fanatisme selain kepada dua hal tersebut. Fanatisme kesukuan ada, zaman dulu udah ada hadirin. Fanatisme terhadap kelompok, golongan, dari dulu udah ada. Hadis Bukhari, masih ingat gak? Yo muhajir kumpul ya, kaum muhajirin kumpul. Kaum ansor gak boleh ya, gak boleh ikut. Yang ansor bales gak terima. Yuk kaum ansor kumpul ya, kaum muhajirin gak boleh ikut. Apa kata Nabi? Da'hu fa innahu mumtinah. Tinggalkan fanatisme terhadap golongan, tinggalkan fanatisme terhadap muhajirin ataupun ansor. Kaum muhajirin itu Mekah, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Kaum ansor itu orang-orang Madinah. Da'hu, tinggalkan detik ini juga. Fa innahu mumtinah. Karena itu akan membuat kalian binasa. Makanya akhirnya Islam gak kuat, karena terkotak-kotak, terpecah belah, terkelompok, tergolongan. Makanya akhirnya gak kuat, karena ikatannya bukan la ilaha illallah, tapi ikatannya, lah ini suku saya kok, ini kelompok saya kok, ini golongan saya kok. Ya nek bukan golongan sini ya wes jangan. Akhirnya dapurnya masing-masing, dapurnya sana ya sana, dapurnya sini ya sini. Padahal ikatan kita satu, dan ini satu-satunya sumber kemenangan kaum muslimin, bersatunya di bawah kalimat la ilaha illallah. Gitu jemaah. Apapun yang bukan dipakai, ataupun apapun yang bukan sesuai dengan bagaimana Allah menginginkan terhadap itu, kelak akan menunjukkan wajahnya sendiri. Allah punya sistem, orang-orang kufur punya sistem. Tatkala kita
menuruti apa yang bukan Allah mau, nanti cepat atau lambat ia akan menunjukkan wajahnya sendiri. Wajah yang kufur akan tampak tuh. Wajah yang nurut kepada Allah akan juga Allah bantu. Kelak akan datang satu fase di mana ya kita kembali lagi jamaah kepada khitoh, karena ini nurani, nggak bisa dibohongin jamaah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau engkau benar beriman kepada Allah, maka engkau akan mencintai Allah sangat dalam. Hubban lillah, asyaddu hubban lillah. Kalau kita benar-benar beriman, pasti kita mencintai Allah sangat dalam, lebih dari kita cinta kepada, mohon maaf, golongan, suku, latar belakang apapun. Kalau kita benar mencintai Allah, asyaddu hubban lillah, Al-Baqarah 165, kita pasti akan mencintai Allah lebih dari apapun. Bahkan jangankan cuma sekedar suku, komunitas, golongan, kelompok. Kalau kita benar mencintai Allah, orang tua kita tidak lebih kita cintai daripada Allah. Bukan berarti nggak berbakti ya, bukan. Artinya kata Nabi, la tajidu halawatal iman. Kita tuh nggak akan pernah dapat manisnya keimanan sebelum kita menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada siapapun. Mimma siwahuma, daripada siapapun, termasuk orang tua, anak, pasangan, siapapun di dunia ini. Hadirin, cinta sama suaminya? Cinta. Suami cinta sama istrinya? Cinta. Tapi kalau dihadapkan cintanya kepada pasangan sama Allah dan Rasulnya, lebih mencintai siapa? Allah dan Rasulnya. Kita cinta sama anak kandung kita. Ini kita mengandungnya 9 bulan 10 hari, melahirkan kita yang menjaganya, merawatnya. Tapi mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih daripada mencintai anak kandung kita sendiri. Itu maknanya. Baru dapat manisnya iman. Cinta sama harta, cinta, tapi Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Orang kalau mencintai Allah dan Rasulnya jemaah, maka dia gak sibuk, kecuali disibukkan sama sesuatu yang Allah dan Rasulnya cintai. Program-programnya itu apa yang Allah dan Rasulnya sukai. Hidupnya memang disetir dengan apa yang Allah dan Rasulnya cintai, sukai, begitu. Jadi hadirin, silahkan jemaah mengambil jalan dakwah, tapi tidak berfanatik di atas golongan, kelompok, kesukuan. Karena fanatisme kita hanya milik dua. Satu, Allah. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa bil hasanah. Sebentar, mohon maaf. Inna amruhum ilallah. Setiap mereka yang fanatik kepada golongan, kelompok, kesukuan, innama amruhum, urusan mereka itu dikembalikan lagi kepada siapa? Amruhum ilallah. Nanti orang-orang yang begitu dikembalikan urusannya sama Allah. Oh, dulu kamu ngajaknya kepada suku, golongan, itu dikembalikan kepada Allah urusan-urusannya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik.
Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian diberitakan kepada mereka. Nih dulu kamu begini kan? Yunabbi'uhum, dikasih tahu sama mereka bima kanu yaf'alun. Kamu dulu ngajak orang kepada sukumu kan? Kamu bukannya ngajak kepada Islam, tapi kamu mengajak kepada golonganmu kan? Kamu bukannya mengajak kepada agama Allah, kepada aku, Allah, dan Rasulku Muhammad SAW, tapi kamu mengajak kepada kelompok-kelompokmu itu kan? Nih disodorkan beritanya. Ini buah fanatismemu terhadap selain aku, kata Allah. Dikasih tahu. Nih. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Hati-hati sekali ya jemaah. Ciri-ciri yang sudah terkena hal tersebut adalah menganggap orang di luar sukunya, kelompoknya, golongannya bukan bagian dari Islam. Ini ngeri sekali nih. Atau bahkan gak mau bertegur sapa cuma gara-gara beda ustadz, beda ustazah. Udah gak mau tegur sapa lagi. Assalamualaikum mbak. Assalamualaikum mas. Beda ustadz, maaf ya. Jangan jemaah. Fanatik hanya boleh kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang mulai itu jemaah. Pertanyaannya, kalau di kota-kota besar tuh udah bukan organisasimu apa, tapi kadang guru ngajimu siapa? Kalau di kota-kota besar pertanyaannya kadang udah kesana. Kamu ngaji sama siapa? Ustadz A. Oh. Kamu ngaji sama siapa? Ustadz B. Beda nih. Terus nggak saling bertegur sapa. Wala iyadzubillahi min dzalik. Jangan. Saudara muslim. Hakul muslim alal muslim khamsah atau sittah. Haknya muslim kepada muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Hak muslim terhadap muslim lainnya sittah 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalau ketemu. Yang kedua, wa idza da'a fa'ajibhu. Kalau diundang, penuhilah undangan. Kecuali 3. 1, dalam undangan tersebut ada kemaksiatan. 2, dalam undangan tersebut kita nggak mampu karena budget yang tidak cukup. Contoh misalkan diundang pernikahan di Papua, tapi ongkos dana kita beli pesawat nggak cukup, maka boleh dia nggak datang. Atau yang ketiga, ada kewajiban yang lebih tinggi dari menghadiri undangan. Contoh, saya harus dagang, saya harus cari nafkah buat anak-anak, maka boleh dia nggak menghadiri undangan. 3, 1, ada maksiat. 2, nggak mampu dana untuk mendatangi undangan tersebut. 3, ada kewajiban yang lebih penting, lebih tinggi daripada menghadiri undangan. Yang ketiga, haknya muslim. Tadi kan ini 2.1, 2.2, 2.3. Sekarang yang 3, hak muslim kepada muslim yang lainnya adalah fa'idza tansahaka fansahu. Apabila minta nasihat, maka salinglah menasihati. Nomor 4, apabila saudaranya bersin, hahim misalkan, maka ucapkan alhamdulillah. Yang bersin mengucapkan apa?
Yang bersin ngucapin alhamdulillah. Yang dengerin ngucapin apa? Yarhamukallah. Yang bersin ngucapin balik apa? Yahdikumullah. Dalam riwayat Muslim, yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nomor 5, apabila sakit hendaknya dijenguk. Lah, kan kita nih kadang contoh misalnya gini, kalau sakit berobatnya misalkan nggak sempet, waktu sakitnya ke rumah sakit kita nggak sempet karena jam jenguknya nggak cocok sama jadwal kita mungkin kerja atau kita mungkin apa, jenguk ketika sembuh. Kemarin sakit nih, kita nggak cocok nih, jam jenguknya misalkan nggak cocok, maka jenguk ketika sembuh. Gak apa-apa, udah sembuh dijenguk boleh nggak? Boleh. Tetap jenguk sebisanya, semampunya. Yang keenam, apabila ia wafat maka iringi pengurusan jenazahnya. Itu haknya muslim. Jadi jangan gara-gara beda ustadz, beda guru, beda majelis taklim terus gak saling salam. Pengajianmu dan pengajianku tidak musuhan. Musuh kita itu satu, Israel. Musuhnya adalah syaitan. Itu musuhnya satu loh jemaah. Jadi kita tuh kuat jemaah. Sebenarnya kita tuh kuat jemaah kalau ngerti dan faham musuhnya siapa. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Kamu harus tahu sesungguhnya syaitan itu bagimu musuh yang nyata. Kalau kita faham musuhnya, kenal musuhnya, kelar jemaah, selesai. Umat Islam dari dulu jumlahnya sedikit, powerful jemaah. Ingat gak perang Badar berapa? 313. Lawan berapa? Lawan 1000. Perang Badar jumlah 314, maaf, 314 lawan 1000. Perang Uhud berapa? 700 lawan 2000, lawan 3000. Perang Uhud jumlah 700 lawan 3000. Bayangin jemaah, kita tuh dari dulu biasa jumlahnya sedikit. Kam ya fi'atin qalilatin ghalabat mi'ata katsiratan biidznillah. Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, kam min fi'atin qalilah. Berapa banyak jumlah pasukan qalilah yang sedikit, ghalabat, mampu mengalahkan, mampu menaklukkan, mampu memenangkan pertarungan. Kepada siapa? Ghalabat mi'atan katsiratan biidznillah. Yang kecil mengalahkan pasukan yang kasir, besar, banyak, hegemoni dunia tak tertaklukkan. Satu tembok benteng besar yang tidak pernah ditembus, akhirnya tembus walaupun kecil jumlahnya. Bayangin gak jemaah? Dulu kita kecil aja mampu mengalahkan yang besar. Lah gimana sekarang yang jumlah kaum muslimin 2 miliar jemaah? Harusnya kalau sekarang kita 2 miliar, berapa sih jumlah kaum muslimin dunia? Berapa hadirin? Jumlah kaum muslimin, jumlah muslim dunia 2,18 miliar, data berdasarkan 2023. Lah, ini kan berarti 2,2 miliar. Betul? 2,18 kan berarti hampir 2,2 miliar. Lah, kalau dulu jumlahnya kecil,
mampu menaklukkan benteng-benteng terbesar terhebat yang tak terkalahkan. Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel, membenarkan janjinya Rasulullah. 1123 tahun benteng itu tak terkalahkan, tak tertembus, ditembus sama beliau. Dulu padahal yang ikut pasukannya Muhammad Al-Fatih itu cuma sekitar 100 ribuan jemaah. Pasukan Al-Fatih, jumlah pasukan Muhammad Al-Fatih antara 80.000 sampai 150.000, ya kan 100 ribuan hadirin. 80.000 loh. Allah. Jadi kalau dengan 2,2 miliar sebanyak ini tuh sebenarnya Masya Allah, kaum muslimin udah harusnya luar biasa ditakuti jemaah. Pertanyaannya, sudahkah hari ini kita ditakuti? Ternyata tidak. Sudahkah hari ini mereka melihat kita lalu muncul rasa, wah, ngedrop ya saya. Dulu kalau orang beriman zaman itu dengan keilmuan mereka, kemajuan mereka, teknologi yang mereka punya, Ibnu Sina, Abbas Firnas, kemudian ada banyak para ilmuwan-ilmuwan lain. Orang ngelihat Baghdad, pusat ilmu tuh udah kayak ngelihat, hari ini mungkin kita kayak ngelihat Harvard gitu ya, Harvard University, Oxford University. Wow, ini universitas terbaik dunia. Ngelihat Al-Azhar Kairo Mesir tuh udah wow gitu. Tapi kenapa sekarang kita nih agak terpukul mundur ke belakang? Kembali ke ayat ini, salah satu faktornya adalah karena farraqu dinahum wa kanu syi'a, karena kalian terpecah belah. Sehingga kekuatan itu wajar lah jemaah, kan gitu ya. Kekuatan itu kalau kepecah-pecah kan jadi persentasenya berkurang. Contoh misalnya gini deh, 100% dalam satu tubuh dengan akhirnya dibedakan kepada 10 tubuh, ini tetap 100% atau 10%, 10%, 10%, 10% kan? Harusnya kalau kita nyatu jegler jadi 100% nih, pukulannya pukulan 100%. Tapi karena akhirnya terpecah jadi 10, ya udah dibagi 10 tuh. Dibagi 100% dibagi 10 berarti ini 10%, 10%, 10%, 10%. Jadi nggak punya daya hantam yang kuat, sebab karena terpecah belah. Dan kadang PR-nya juga kita sibuk dengan golongannya masing-masing. Karena kalau udah dipecah gitu kan sibuknya udah ke golongannya masing-masing. Jadi yang yuk gimana biar kita yang paling. Bukan Islam yang harusnya dia perhatikan, tapi akhirnya tersedot energinya kepada hal tersebut. Gimana biar suku kita nih yang paling menonjol? Gimana biar golongan kita nih yang paling tinggi daripada golongan-golongan yang lain? Akhirnya bukan fokusnya kepada Islam dan kaum muslimin, tapi kepada kepentingan golongannya pribadi. Ini keprihatinan yang besar. Semoga Allah karuniai kita sudut pandang, yang mana sudut pandang itu akhirnya mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan kepada siapa kita meletakkan keberpihakan. Ayat 160, ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang dia berbuat kebaikan satu, falahu asyru amsalha, maka Allah balas berapa kebaikan? 10 kali lipat. Hadirin, untuk informasi ya, ini tuh paling minimal.
Kalau kita buat baik 1, Allah tuh minimal balas berapa? 10. Pasti minimal kita dapat. Maksimalnya unlimited, tak terhingga. 700 di'fin asyra hasanat ila 700 di'fin aw at'afin katsira. 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau tak terhingga. Allah tuh kasih jemaah, tak terhingga. Minimal aja Allah kasih 10 kali lipat. Jadi nggak ada kebaikan kita yang nggak dibalas Allah tuh, nggak ada. Tadi jamaah masukin subuh tadi, sekarang juga masih subuh sampai waktu syuruk nanti. Kita niatin sedekah subuh, dijamin Allah ganti minimal loh jamaah 10 kali lipat. Nggak ada yang nggak diganti Allah. Cuman kadang Allah gantinya nggak mesti harta, kadang sehat, anaknya solihah. Kadang kita sedekahnya ke sini, digantinya lewat jalur yang lain. Itu Allah. Allahu Akbar, walillahilhamd. Jadi minimal berapa kali lipat? 10. Wa ma jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Dan kalau dia berbuat buruk, nggak dibalas kecuali semisal dengan keburukannya. Dan dia nggak akan dizalimi. Itu baiknya Allah. Kurang baik apa Allah sama kita, hadirin? Kalau kita buat baik dikali 10 kali lipat minimal. Kalau kita buat buruk cuma setimpal. Artinya kalau buat buruk 1, balasannya 1. Harusnya kan kita pantas jemaah mendapatkan surganya Allah kalau sejatinya kita mengacu pada ayat ini. Kan kita menang banyak, ya nggak? Ngaji dikali 10 kali lipat, ngaji begini 10 kali lipat, sedekah subuh tadi 10 kali lipat, sholat tadi 10 kali lipat minimal, terus kajian subuh syuruk dikali 10 kali lipat, sholat sunnah syuruk dikali 10 kali lipat. Coba bayangin hadirin, kurang apa jemaah? Saking inginnya Allah kita masuk syurganya Allah. Allah tuh sayang banget. Makanya jangan kepikiran deh jemaah. Jangan kepikiran deh jemaah untuk mengakhiri hidup dengan cara yang aneh-aneh. Bundir, minum baygon, minum autan, air kelapa dicampur sianida. Udah jangan pikiran kayak gitu deh jemaah. Kuatkan pada hati kita sekuat-kuatnya, Allah pasti tolong kita. Hambaku tenang, aku nolong. Hambaku tenang, aku yang bantu. Hambaku tenang, aku ini dekat. Jadi sebenarnya tuh psikolog terbaik dalam Islam itu ya Quran jemaah. Ala bi dzikrillahi taqma'innul qulub. Ketahuilah, kalau hatimu mau tenang, mendekatlah kepada zikir, mengingat Allah. Al-Quran jemaah. Psikolog terbaik itu Quran. Oh nggak bisa, ini nggak bisa diselesaikan sama Quran. Lo gimana bilang nggak bisa diselesaikan sama Al-Quran? Tuhanmu yang menciptakanmu mengatakan, kalau ada masalah, zikir hambaku sayang. Kalau lagi ada kebingungan, mendekat kepadaku wahai hambaku. Kalau kamu lagi galau, bingung, mendekat kepada aku berikan solusi terbaik untukmu. Bukan berarti kita menafikan adanya psikolog, datang ke psikiater, boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi orang beriman tuh harus menancapkan kuat-kuat dalam relung jiwanya bahwa Allah pasti nolong dia, Allah pasti bantu dia, Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk dia. Jadi pikirannya tuh nggak dikit-dikit bundir, dikit-dikit bundir.
gagal cinta, putus cinta, bundir. Bangkrut, bundir. Terjerat hutang, bundir. Gimana tuh jemaah? Bundirnya dosa, udah mah dia mati masih meninggalkan hutang. Aduh ya Allah. Emang dikira bundir selesai apa urusannya? Justru malah lebih ngeri. Kehidupan setelah dunia ini lebih menakutkan, mengeri. Maksudnya lebih berat pertanggungjawabannya, hadirin. Jadi jangan apa-apa pikir bundir itu, jangan. Hidup tuh ya dinikmati, dijalani, disyukuri. Punya utang ya dibayar. Begitu kan? Ingat nggak Rasul SAW bersabda gimana? 3 orang yang Allah janji pasti Allah tolong mereka. Yang pertama, orang yang menikah karena Allah. Yang kedua, yang berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, yang berhutang, berniat mau melunasi hutangnya. Makanya kalau punya utang, niat lunasi. Kalau ditelepon, angkat, jangan di-reject. Wah, masa udah tanggal segini ditelepon, angkat. Mbak, gimana sih? Iya, mohon maaf, sabar dulu. Ini kan belum tanggalnya. Nanti kalau udah tanggalnya saya transfer. Kalau tanggalnya datang belum mampu bayar, kitalah telepon, inisiatif duluan, niat baik. Mohon maaf, tanggal ini kayaknya belum ada. Minta waktu penangguhan ya, 10 hari lagi. Tapi yang sungguh-sungguh, jangan 10 hari lagi ngilang. Setahun 2 tahun enggak dilunasin utangnya. Ya Allah ya Fat. Aduh, berat jemaah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya telah memberiku petunjuk, yakni Allah, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman, agama yang qiyaman, agama yang benar, millata Ibrahim hanifa, yakni agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, ya Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Qul, katakanlah, inna, sesungguhnya, salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya semata untuk Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Qul aghairallah, katakan, apakah patut selain Allah, abghi, aku mencari rabban, Tuhan, wa huwa rabbu kulli syai, sedangkan Allah adalah Rabb dari segala sesuatu. Maksudnya, emang pantas ya kita berbuat syirik? Emang pantas ya kita berlaku menyembah kepada selain Allah? Padahal Allah Rabbul kulli syai, Rabb dari segala sesuatu. Gak pantas jemaah. Masa kita nyari Rabb selain Allah? Gak pantas. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah seseorang bertanggung jawab dari apapun yang dia lakukan kecuali dia hanya bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra, ini jadikan rumus. Wala taziru waziratu wizra ukhra, artinya seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Suami nggak mikul beban dosa istrinya kecuali suaminya fasilitator lah. Kalau fasilitator mah ada hadis ya jemaah. Man hamma bi hasanatin man sanna fil Islam sunatan
Man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'. Kalau kamu buat baik ditiru orang, kamu panen pahala, orang itu juga panen pahala, tapi kamu berdobel-dobel pahalanya karena kamu panen pahala orang tersebut min ghairi ayan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Wa man sanna fil Islam, barang siapa yang memulai dalam Islam sunnatan sayyi'ah, satu fasilitas yang buruk, memfasilitasi yang buruk, mencontohkan yang buruk, memposting yang buruk, lalu Anda memiliki follower yang banyak, lalu follower itu ikut postingan Anda yang buruk itu, kana lahu wizr, kamu dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa followermu min ghairi ayan qusa, tanpa dikurangi sedikit pun dosa min auzarihim syai', dari dosa-dosa followermu. Jadi kata Nabi, dosa jariyah, berdasarkan sabda Nabi yang tadi, dosa jariyah ada, pahala jariyah ada. Katanya nggak memikul beban dosanya orang. Fala wala taziru waziratu wizra ukhra, sesungguhnya orang nggak akan pernah memikul beban dosanya orang lain. Iya, kalau kamu tidak memfasilitasi, kalau kamu tidak memposting yang buruk lalu diikuti followermu, nggak dapat. Tapi kalau kita postingannya ditonton orang, orangnya semangat beramal soleh, ya kita panen pahalanya tuh jemaah. Dan kita postingannya ditonton orang, ternyata postingannya buruk, men-trigger, memotivasi orang itu berbuat keburukan yang sama. Posting dengan ayang-ayangannya, akhirnya orang ikutan, tuh pacaran nggak apa-apa. Ini buktinya aku pacaran 5 tahun langgeng, berarti kan Allah ridho. Wah, ada yang gini juga alasannya, kan ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murkanya orang tua. Orang tua saya ridho saya begini, waduh, orang tua saya ridho kok saya pacaran, berarti kan Allah juga ridho. Nah, inilah PR jamaah. Bukan dalam hal yang tidak Allah sukai. Ridhonya orang tua itu bukan dalam hal yang tidak Allah sukai. Kalau itu mah jelas, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Terus ini ayatnya gimana? Ayatnya ini hanya berlaku wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalian tidak akan memikul beban dosanya orang lain, hanya berlaku kalau itu dalam perihal baik. Hanya berlaku kalau kita tidak memfasilitasi keburukan. Jadi kita nggak dapat dosanya orang, hanya berlaku kalau kita bukan fasilitator keburukan. Nah, kalau kita fasilitator, kena. Jadi besok tergantung kita di mana. Dan untuk teman-teman yang nonton, mungkin di TikTok, YouTube, Instagram, mungkin ada yang nonton influencer. Teman-teman punya follower 100 orang, 1000 follower, atau mungkin 10.000 follower, atau mungkin 50.000 atau 100.000 bahkan lebih. Pakai akun kita untuk mendapat pahala jariyah. Jangan malah pakai akun kita dapat dosa. Alhamdulillah. Jadi kaum muslim, jangan malah akun kita jadi dosa jariyah. Begitu aja deh. Terakhir, summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti kamu kembali kepada Allah, itu tempat kembalimu, dan dikabarkan kepadamu tentang apa yang dulu kamu perselisihkan. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard, dan Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Wa rafa'a, dan dia mengangkat derajat ba'dukum, sebagian kalian, fauqa ba'din, dari sebagian yang lain, darajatin, beberapa derajat, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, fima atakum, atas apa yang Allah karuniakan. Ini jemaah, sebagian ada yang ditinggikan ujian,
Sebagian hartanya ada yang dilebihkan, ujian. Sebagian ada yang dikasih tadi ya, ujian followers, diuji. Ada yang sebagian lain ujiannya di penguasa, diberikan kekuasaan, dilebihkan dalam berkuasanya, maka itu pun juga ujian. Untuk apa Allah uji kita di antara yang lain? Liyabluwakum fima atakum, agar Allah tahu siapa yang benar-benar menggunakan pemberian Allah untuk kebaikan, dan sebaliknya. Liyabluwakum, Allah mengujimu fima atakum, dari apa yang Allah berikan kepadamu. Yang diberikan harta ujiannya dalam bab harta, yang diberikan ilmu ujiannya bab ilmu, diberikan kekuasaan ujiannya bab kekuasaan. Inna rabbaka sari'ul iqab, dan sesungguhnya Allah sangat cepat memberi hukuman. Wa innahu laghafurur rahim, Allah pun juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai sini jemaah. Ada yang mau bertanya satu pertanyaan? Waktu dan tempat dipersilahkan. Fadhol hadirin. Mawjud soal? Silakan jemaah. Amin ya rabbal alamin. Mas siapa Mas ganteng sore? Didan. Mas Didan sekeluarga semoga dimuliakan Allah, hadirin dan seluruh kaum muslimin dunia akhirat dimuliakan Allah. Dari 72, 73 itu hanya satu yang selamat. Kata Nabi SAW, itu yang mengikuti sunnahnya baginda Nabi SAW. Terus bagaimana dan gimana kita menyikapi hadis tersebut? Hadis tersebut sahih riwayat Muslim, Mas Didan. Riwayat Muslim juga diriwayatkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Kata Nabi SAW, akan kalian lihat nanti kaum muslimin terpecah belah menjadi 72 atau 73 golongan. Semuanya itu terpelanting jauh, dan satu yang tetap akan masuk ke dalam syurganya Allah. Sahabat lalu bertanya, siapa satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, apa yang aku ada di atas jalan itu, dan sahabat-sahabatku juga di atas jalan itu. Pertanyaannya, siapa? Dia tuh komunitas mana? Organisasi mana, golongan mana, suku yang mana? Ini bukan tentang organisasi, komunitas, golongan atau kesukuan, tapi bagaimana orang ini menjalani syariat Allahnya. Kalau dia mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi, apa yang aku ada di jalan itu, wa ashabi, dan sahabatku juga ada di atas jalan itu, maka dia masuk dari satu golongan yang itu, satu golongan yang selamat itu. Jadi bukan dari latar belakangnya jemaah, latar belakang maksudnya dia ini dari kelompok mana, bukan, tapi apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan, dia amalkan selaras, maka dia masuk dalam satu golongan itu. Jadi semuanya ahli syurga. Nah, iya jemaah, semua kaum muslimin itu berpotensi masuk syurganya Allah. Tinggal ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau kata Nabi, lihat bagaimana baginda Nabi dan sahabatnya ada di jalan tersebut. Berarti caranya kita harus gimana? Mau nggak mau, caranya harus dengan ilmu. Sebagaimana kata para ulama, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Mau dunia, punya ilmunya. Man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Mau akhirat, punya ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Mau dua-duanya maka harus punya ilmunya. Ilmu memberi petunjuk untuk kita jalan mana yang harus kita lewati. Semoga Allah mudahkan kita cari ilmu terus hadirin. Ilmu digali, ilmu digali, ilmu digali. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق في أفغانستان في أويغور وفي كل بلاد المسلمين. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عورات نساء المؤمنين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.